Keluhan pada kaki sering dirasakan oleh penderita diabetes. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang cara untuk memeriksa kaki penderita diabetes di rumah dengan cara sederhana sehingga bisa tahu kapan harus segera dibawa ke dokter, jangan ditunda-tunda. Oke. Yang pertama, siapa aja sih yang harus melakukan pemeriksaan kaki diabetes? Tentu aja dong penderita diabetes, apalagi yang kadar gulanya tidak terkontrol dengan baik. Gula darah normal itu ketika puasa 70-130 mg per desiliter. Gula darah setelah makan itu kurang dari 180 mg per desiliter. Penderita diabetes diberi obat antidiabetes itu untuk menstabilkan kadar gula agar mencapai kondisi normal. Namun jika ketika sudah dikasih obat maupun insulin, kadar gula masih di atas 200 bahkan 300 dan penderita diabetes merasa biasa-biasa saja gitu ya, akhirnya nggak dikonsultasikan ke dokter. Nah ini nih yang rawan menderita kaki diabetes, sering banget terjadi. Kalau sudah minum obat tapi gula darah masih di atas 200, harus segera dikonsultasikan ke dokter agar dokter bisa mengganti treatment lebih tepat lagi dan mencapai tujuan gula darah normal. Karena ketika gula darah di atas 200 dibiarkan terus-menerus, maka akan menumpuk, komplikasinya lebih parah. Yang kedua, dengan komplikasi penyakit kronis lain seperti hipertensi, asam urat, kolesterol, ginjal, bahkan kegemukan dengan BMI di atas 25. Lalu bagaimana cara memeriksa kaki pada pasien diabetes? Pastikan kondisi kaki bersih, benar-benar bersih dan kering, terlepas dari sepatu, lalu diterlentangkan di area yang datar seperti tempat tidur. Yang pertama, lakukan pemeriksaan kulit. Nah, kulit ini untuk mengetahui penyebaran komplikasi kaki diabetes secara general atau umum ya. Lihat kondisi kulit kaki, apakah ada perubahan warna, bengkak pada kaki, ataupun luka yang muncul secara tiba-tiba. Lihat kondisi kuku, apakah ada perubahan warna, kuku sulit tumbuh atau tumbuhnya tidak teratur, adanya jamur pada kuku atau luka di sekitar kuku kaki, biasanya akibat pemotongan kuku yang tidak benar. Lihat kondisi telapak kaki, apakah ada daging tumbuh, luka maupun perubahan warna serta kaki pecah-pecah. Lihat kondisi antara jari-jari kaki, apakah ada luka di sela-sela jari kaki nih. Yang kedua, pemeriksaan saraf. Tanpa adanya sensasi saraf yang baik, seringnya penderita diabetes tidak menyadari adanya luka yang bisa meningkatkan resiko ulkus diabetes atau borok, bahkan bisa meningkatkan resiko amputasi nih. Cara sederhananya mudah sekali, jadi gunakan pin dari ballpoint, itu kalian sentuhkan saja di area telapak kaki. Pasien diminta untuk memejamkan mata, apakah merasakan sentuhan dari ballpoint tersebut. Lakukan ini di area ujung-ujung kaki dan telapak kaki, diulang di kedua kaki. Nih, rasa, nih, rasa, nih, rasa, nih, enggak, terasa, enggak. Lagi ya mah, yang ini, rasa, 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 rasa. Oke. Berarti permasalahannya ada di saraf kelingking sama sebelah sini. Jika ada area yang tidak terasa dengan sentuhan tekanan yang sama, maka menjadi indikasi adanya gangguan saraf akibat penyakit diabetes. Pemeriksaan muskuloskeletal. Nah, gangguan pada pergerakan kaki bisa menjadi tanda komplikasi masalah otot pada penderita diabetes. Ini juga sering mengganggu aktivitas pasien sehingga harus diperhatikan lebih lanjut. Caranya bisa dilihat dari gerakan kaki ke atas dan ke bawah, apakah ada kesulitan. Gerakan jari-jari kaki, apakah ada kesulitan dan perbedaan bentuk. Lalu apakah ada bentuk-bentuk aneh dari kaki ketika digerakkan maupun diselonjorkan. Pemeriksaan pembuluh darah. Penyakit arteri perifer adalah keluhan yang paling sering terjadi dan menyebabkan kesulitan sembuh pada kaki diabetes karena berkurangnya nutrisi yang digunakan untuk menyembuhkan area luka tersebut nih.
Ini juga biang kerok penyebab kaki kram, kesemutan, dan nyeri secara tiba-tiba pada penderita diabetes. Caranya, lihat adakah penurunan pertumbuhan rambut di area kaki. Lakukan perabaan di arteri dorsalis pedis, itu lurusnya dari ibu jari kaki, dan posterior tibialis di area benjolan dekat kaki ya. Di sana bisa dirasakan denyut pembuluh darah. Dibandingkan kanan dan kiri, mana tekanannya yang paling terasa? Apakah teratur, lemah, atau bahkan tidak terasa sama sekali? Lalu rasakan suhu di area kaki. Apakah antara kanan dan kiri terasa lebih dingin dari yang lainnya? Jika ada oximetri, cek kadar oksigen untuk mengetahui aliran darah ke area jari-jari kaki nih. Lalu, kapan harus segera dibawa ke dokter? Menurut rekomendasi ADA atau Asosiasi Diabetes Amerika, yang pertama jika sudah ada keluhan peripheral artery disease atau masalah pada pembuluh darah dan hilangnya sensasi pada saraf. Lalu perabaan arteri dorsalis pedis maupun posterior tibialis itu lemah dan adanya bengkak saat berjalan ataupun duduk lama. Ini bisa dijadwalkan untuk konsultasi ke dokter. Namun, ada pertanda yang harus segera dibawa ke dokter dan nggak boleh ditunda-tunda. Apa itu? Jika ada luka yang tidak sembuh lebih dari 3 minggu. Adanya tanda Charcot neuroartropati atau kemerahan, panas, bengkak di area kaki. Adanya keluhan penyakit arteri perifer yang semakin mengganggu aktivitas seperti kesemutan dan sulit berjalan, serta yang paling terakhir adalah pembuluh darah arteri dorsalis pedis dan posterior pedis tidak teraba atau hasil oximetri oksigennya itu kurang dari 90 nih teman-teman. Nah, kalian bisa langsung konsultasikan ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam jika ada keluhan tersebut dan jangan ditunda-tunda lagi. Oke. Nah, di video selanjutnya aku bakal share ke kalian tentang cara untuk menjaga kesehatan kaki penderita diabetes ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.